Selamat siang Pak Agung dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Gladys akan menjelaskan materi mengenai salesmanship. Terdapat 6 poin yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama, the role of the sales. Manajemen penjualan secara holistik mengelola rangkaian lengkap saluran penjualan yang ditentukan oleh bauran pemasaran. Semua elemen bauran pemasaran harus didasarkan pada pemasaran yang digerakkan oleh usaha. Keputusan saluran penjualan harus konsisten dan berasal dari keputusan penentuan posisi atau segmentasi dan perbedaan, yang merupakan inti dari strategi serta ekonomi saluran. Secara khusus, pemosisian biasanya menyiratkan peran untuk berbagai jenis saluran penjualan dalam bauran pemasaran sebagai bagian dari posisi produk dan sebagai mekanisme untuk menargetkan segmen pasar yang diinginkan. Yang kedua, types of sales forces. Terdapat 4 poin dalam types of sales forces ini. Pertama, direct to end user. Model penjualan langsung ke pengguna akhir dimiliki atau diarahkan oleh perusahaan untuk menjual produk perusahaan kepada entitas yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam model penjualan langsung ke pengguna akhir, perusahaan dapat sepenuhnya mengontrol pengalaman pengguna akhir selama proses penjualan, dan perusahaan menerima umpan balik pelanggan secara langsung. Kedua, resellers, distributors, and retailer. Suatu perusahaan yang menjual kembali sebuah produk kepada pengguna akhir. Biasanya mereka menjual produk atau layanan dari banyak perusahaan ke sekumpulan pasar sasaran. Mereka juga membeli produk atau layanan dari pengusaha dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Menggunakan model reseller atau distributor dapat membuat penawaran akan masuk ke pasar lebih cepat dan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan upaya pemasaran dan penjualan, serta menyediakan akses ke basis pelanggan dari mitra saluran yang mapan. Ketiga, value-added resellers. Menyediakan bentuk distribusi selektif di mana mereka menggabungkan penawaran dengan produk atau layanan tambahan, meningkatkan nilai keseluruhan yang dirasakan oleh pelanggan dari penawaran tersebut. Kelebihan dan kekurangan channel ini sama dengan reseller atau distributor. Yang keempat, agents, broker, and representative. Perusahaan atau individu independen yang menjual penawaran produk atas nama suatu perusahaan. Biasanya melakukannya berdasarkan komisi dan menanggung semua biaya penjualan mereka sendiri. Mereka umumnya lokal atau regional dengan wilayah tertentu yang mereka cakup. Poin yang ketiga yakni the control issue. Metode kompensasi terkait dengan kemampuan mengendalikan tenaga penjual. Kontrol penting tergantung pada posisi produk dan peran yang tepat dari tenaga penjualan. Yang keempat, sales force size, deployment, and organization. Dalam melakukan penjualan, haruslah memperhatikan ukuran dan penerapan tenaga penjualan, penerapan dengan ukuran tenaga penjualan terbatas, serta organisasi tenaga penjualan dan biaya perjalanan. Kompensasi yang harus diperhatikan dalam poin ini yakni insentif yang sesuai. Insentif kontrol dengan horizon waktu kompensasi untuk pelanggan baru dengan pelanggan yang lama. Dan yang terakhir, recruiting, training, and retention strategies. Faktor utama yang harus ada dalam penjualan sukses yakni drive, suka belajar, berorientasi pada solusi, dan orang yang positif. Sekian presentasi dari saya mengenai materi salesmanship. Terima kasih.